Berkata akan Imamuna Al-Ghazali, halaman 90. Secara jumlah ada kalanya bahwa pendorong yang dinisbahkan kepada nafsu itu seperti pendorong keagamaan, atau lebih kuat atau lebih lemah daripadanya, dan bagi masing-masing ada hukum yang lain sebagaimana kami akan menyebutkan. Minggu yang telah lalu Imamuna Al-Ghazali di dalam beramal itu ada kalanya hal keadaannya, niatnya itu tercampur. Ada campurannya itu yang dikatakan muwafaqah, ada musyarakah, ada muawanah. Lalu minggu ini hal keadaannya pembahasannya. Adapun ikhlas adalah memurnikan amal dari campuran-campuran ini semua. Imam Ghazali, ikhlas itu murni daripada sesuatu yang bercampur, dorongannya ataupun motivasinya, sedikitnya dan banyaknya, mau itu sedikit mau itu banyak, bila tak campur bercampur itu lain ikhlas. Sehingga padanya semata-mata tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada padanya pendorongnya selainnya melainkan taqarrub ilallah. Jadi yang dinamakan ikhlas itu jar Imam Ghazali, niatnya itu tidak sedikit pun tercampur, mau itu campurannya banyak ataupun sedikit. Semata-mata yang dinamakan ikhlas itu hal keadaannya dia beramal semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu para ulama menjelaskan dan mengatakan para ulama mengatakan pendorong amal itu hal keadaannya ada 6, dan apabila ada di antara salah satu yang 6 ini maka dikatakan ikhlas. Nah, kita merenung di sini. Walaupun hal keadaannya itu tingkatan-tingkatan atau hal keadaannya untuk memudahkan paham level-level orang yang beramal di dalam 6 niat ini berbeda-beda, akan tetapi bila ada di antara salah satu yang 6 ini maka dikatakan ikhlas. Yang pertama, ayat mala khaufan min iqabih. Satu. Yang kedua, ayat mala lisawabih. Dua. Yang ketiga, ayat mala hayan minhu. Yang keempat, ayat mala hubban wa wudda. Dan kelima, ayat mala taqarrabun ilallah. Yang keenam, ayat mala ta'ziman wa izlalah lahu. Jadi itu 6 macam. Lalu penjelasan yang pertama, ayat mala khaufan min iqabih. Bila orang yang beramal, niatnya, dorongannya, motivasinya yang ada di dalam hatinya bahwa dia beramal saleh semata-mata takut karena siksa Allah di kubur atau siksa Allah di padang mahsyar atau di dalam neraka. Contohnya, seandainya ada seseorang itu ditanya, kenapa engkau salat? Maka dijawabnya, aku takut siksa Allah dalam kubur. Ini akhirat semua. Kenapa engkau berpuasa? Aku takut hal keadaannya itu dihukum di dalam kubur. Atau dahulu. Jadi bila orang hal keadaannya itu beramal, yang mana amalnya itu karena takut dihukum Allah di dalam kubur, maka itu ikhlas. Yang kedua ulang dikatakan oleh para ulama, ayat mala lisawabih.
Dia beramal ingin balasan Allah di akhirat. Di akhirat lah. Seandainya ditanya kenapa dia mau melakukan salat, dijawabnya karena ingin masuk ke dalam surga. Seandainya ditanya kenapa dia menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, karena orang yang menuntut ilmu itu masuk surga tanpa dihisab. Ada 3 amal yang mana hal keadaannya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam kitab Ma'rifatul Asma di bab nama Allah Al-Muhsi. Hal keadaannya itu orang yang selamat, orang yang tidak akan ditanya, tidak akan melalui titian Siratul Mustaqim, tidak akan hal keadaannya menemui huru-hara padang mahsyar, yaitu ada 3 orang. Pertama, orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, istri yang mana istri itu taat dengan suaminya. Yang ketiga, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seandainya ditanya kenapa Ikam, kenapa engkau hadir di majelis ilmu? Aku mengharap balasan dari Allah agar aku hal keadaannya masuk surga tanpa dihisab. Agar aku ini selamat di padang mahsyar. Kenapa? Sebab diceritakan dalam sebuah hadis, hal keadaannya itu di padang mahsyar itu ada yang menyebutkan kita itu menunggu selama 40 tahun. Ada yang mengatakan hal keadaannya menunggu 500 tahun. Ini belum lagi berhitung. Surga kah, neraka kah, belum lagi. Dan hal keadaannya itu matahari itu disebutkan dalam hadis itu jarak matahari dengan kita mil. Cuma perawi hadis itu menyebutkan mil di sini, apakah mil menurut jalan atau mil menurut celak mata? Antara apa? Bilah celak mata ini lawan mata. Yang mana matahari tadi mengakibatkan hal keadaannya tubuh kita ini mengeluarkan keringat, mengeluarkan hal keadaannya paluh bahasa kampungnya. Ada yang keringatnya itu batasnya sampai mata kaki, ada keringatnya itu sampai hal keadaannya 2 lin tuhutnya. Ada hal keadaannya keringatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sampai mulut. Bahasa kita lamas oleh keringat kita, oleh paluh kita, dan itu semua tergantung amal buruknya di dalam dunia. Karena takut tadi, takutan seperti itu, aku sembahyang, aku menuntut ilmu, aku berbuat sedekah, aku berbuat baik, aku takut dihukum Allah, maka itu pun ikhlas. Aku hal keadaannya itu kenapa hal keadaannya menuntut ilmu semata-mata supaya aku kaina hal keadaannya masuk surga tanpa dihisab. Dan ketahuilah di padang mahsyar itu mulai zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah yang terakhir dikumpulkan dan dijelaskan hal keadaannya di bawah telapak kaki kita itu ada puluhan juta kaki orang lain bertumpuk-tumpuk. 40 tahun umpamanya, 500 tahun hal keadaannya berkumpul. Gambarannya ada satu ruangan, lebarnya itu 50, panjangnya 50 cm, lebarnya 50 cm, tingginya 2 meter, buat orang 20. Itu cuma ada seperti itu penggambarannya. Bayangkan di bawah telapak kaki kita itu ada puluhan juta bahkan triliunan telapak kaki. Artinya saat itu manusia tumpang tindih. Nah, karena takut demikian, lalu ia menuntut ilmu. Karena hal keadaannya mengharapkan keselamatan dari Allah, lalu dia menuntut ilmu, maka orang ini dikatakan ikhlas. Jadi ikhlas itu minggu yang telah lalu ada ilmunya. Mun kada ada ilmunya, bagaimana hal keadaannya bisa mendorong? Yang ketiga pulang tadi karena takut hal keadaannya disiksa Allah. Yang kedua mengharapkan balasan dari Allah.
Yang ketiga, ayak mala hayaan minhu, karena malu daripada Allah. Ini ada juga orang yang beramal, seandainya ditanya, seandainya hal keadaannya itu, kenapa engkau menuntut ilmu, kenapa engkau melakukan sembahyang 5 waktu, kenapa engkau hal keadaannya mengeluarkan zakat, kenapa engkau hal keadaannya bersedekah, maka dia jawab, karena aku malu kepada Allah, karena nikmat Allah sangat banyak diberi Allah kepadaku. Gambarannya kayak ini. Ada seseorang, Pak Hafiz lawan aku. Pak Hafiz ini selalu hal keadaannya bila keundang datang, bila keundang datang, bila keundang datang. Lalu suatu hari Pak Hafiz ini hal keadaannya itu mengadakan acara, lalu aku tulak diundangnya, lalu mun aku kada tulak aku supan. Ini gambarannya lah, gambarannya orang yang beramal tadi karena malu kepada Allah, karena banyak diberi Allah Ta'ala nikmat. Jadi ada orang yang beramal itu sebab banyaknya kebaikan Allah, lalu halnya mun aku meninggalkan yang diwajibkan Allah, betapa malunya aku. Gambarannya untuk memudahkan paham seperti kebaikan makhluk dengan makhluk. Cuma minggu yang telah lalu, bila melakukan kebaikan karena malu dengan makhluk, maka itu tidak dikatakan ikhlas. Bila malu kepada Allah, maka itu dikatakan ikhlas. Yang keempat pulang, ayak malahubban wa wudda. Ada orang yang beramal itu karena cinta. Dia cinta kepada Allah. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakannya. Ada juga karena cinta. Gambarannya untuk memudahkan paham, cuma lebih daripada ini seharusnya. Ada seorang laki-laki jatuh cinta. Lalu hal keadaannya dikatakan oleh seorang perempuan, Bang atau Ayang, maukah engkau hal keadaannya berkunjung ke tempatku? Pada saat itu cuacanya hujan, maka keadaannya berkendaraan, duit 50.000, minyak setengah liter lagi. Tatap tuh, tulak itu cinta. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu orang yang sudah kenal dengan Allah. Salah satu caranya mengenal akan kebaikan-kebaikan Allah, mengenal akan tutupan-tutupan aib yang ditutup oleh Allah. Ada orang yang seperti itu. Makanya tadi jangan keluar daripada 6 hal ini agar amal kita itu diterima. Yang kelima pulang, ayyak malu taqarrabun ilallah. Ada orang yang beramal ibadah, motivasinya karena ingin dekat kepada Allah. Aku membaca Al-Quran ini karena ingin dekat dengan Allah. Sebab dalam Al-Quran, innallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Dekat di sini rahmatnya, bukan Tuhannya. Dekat ke sini hal keadaannya itu kasih sayangnya. Gambarannya seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Ada orang yang beramal, mau itu salat, mau itu membaca Al-Quran, mau itu membaca salawat, mau itu membaca zikir, di saat dia melakukan amal kebaikan tadi, seolah-olah dirinya itu tenggelam dengan kasih sayang Allah. Salah satu jalannya, dia memandang aku membaca Al-Quran ini hal keadaannya taufik hidayah Allah. Dia memandang pada mulut yang kupakai untuk membaca Al-Quran ini adalah mulut yang kugunakan untuk menggibah orang lain. Mulut yang kupakai hal karenanya untuk mengucapkan salawat ini adalah mulut untuk memfitnah orang lain. Akan tetapi saat ini Allah masih mengiziniku untuk menggunakannya membaca kalam Allah, sehingga dia tenggelam dengan rahmatnya Allah. Itu. Kita jangan adalah orang kayak itu bermodal percaya aja. Di dalam kitabus shalah, bab salat, Ihya Ulumuddin,
Jangan kita itu menyangkal aja Imam Ghazali amun kita belum suah mengalami. Sebagaimana orang nang belum pernah, sebagaimana di dalam kitab Ayyuhal Walad, ada seseorang nang mengatakan yang mana seseorang tadi kena penyakit impoten, lalu mengata kawin itu kada nyaman. Maka ucapan itu jak Imam Ghazali jangan engkau percaya. Inya belum suah merasani kawin. Yang mana ya? Itu. Nah, kan model percaya aja kita. Kayak itu nah. Karena piyo saking asiknya, saking lezatnya, saking unusnya orang ini hal keadaannya itu di saat melakukan ibadah dia merasa bujur, dicinta, disayangi oleh Allah. Merasa bujur diberikan sesuatu yang luar biasa dari Allah. Baikannya ay Allah, padahal di dalam 24 jam itu hal keadaannya itu nang paling kuga banyak kugawi ini adalah kelalaian. Tapi saat ini, menit ini, detik ini Allah masih memilihku untuk sujud. Padahal hal keadaannya munbahi hitungan harat iblis, ilmu katimbang aku. Tetapi di saat iblis diperintahkan Allah sujud, Allah mengkabat iblis sehingga iblis tadi kada sujud. Sedangkan diriku penuh dengan keadaan seperti ini, Allah masih hal keadaannya memilih aku. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, di saat seseorang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Inna sholati sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillah ya rabbil alamin. Lillah ya rabbil alamin. Itu semua kebaikan Allah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali dirinya tenggelam dengan kasih sayang Allah. Allah muhitun bil alamin. Kasih sayang Allah meliputi sekalian alam. Ya cukup ingin tahu dulu. Pun kada suah ma'alami ini nggak ada maaf. Sebagaimana hal keadaannya Sayyidina Umar saat kena panah. Lalu untuk mencabut panah ini ditawarkan khamar. Mengkada salah kayak itulah kisahnya. Jadi Sayyidina Umar kada usah gini. Di saat aku sembahyang kan cabut tak. Cuma kan Sayyidina Umar levelnya lebih tinggi daripada ini. Di saat Sayyidina Umar hal kalinya takbir, maka ada seseorang yang mencabut panah itu kan kayak ini nih. Nah kayak itu tuh anak panah dicabut, maka Sayyidina Umar kadang merasa ini orang yang sudah tenggelam. Ini gambarannya cuma kayak apa Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar aja yang tahu. Yang ke berapa? Yang keenam, ayak malak ta'ziman wa izlalah. Ini yang paling tinggi. Imtisal lil amri. Ada seseorang itu beramal, melakukan sholat, melakukan sedekah, melakukan zikir, membaca Al-Quran, berpuasa, menjauhi larangan Allah, semata-mata karena menjunjung perintah Allah, karena Allah itu Tuhanku dan Allah itu Maha Agung, Maha Kasih, dia tidak memperdulikan balasan. Ini kan setelah cinta, unus kan ya. Hub itu setelah hub itu di atasnya tuh unus. Nah, jadi inilah level-level ikhlas. Nang keenam nih kadet tak pikir lagi apa boleh inya sudah hal keadaannya Allah itu Tuhanku dan Allah itu Maha Agung dan Allah itu Maha Kasih. Kita kada kau membahas itu sebab level kita di bawah itu. Dan ada tambahan daripada ulama yang ketujuh. Dijelaskan oleh ulama dia beramal tercampur yang 6 di atas tadi. Dalam satu sembahyang itu dorongannya ada karena takutan kepada siksa Allah, ada karena mengharap balasan dari Allah di akhirat kena, ada hal keadaannya malu, ada hal keadaannya cinta, ada hal keadaannya ingin dekat, ada hal keadaannya menjunjung semata-mata perintah Allah. Umpamanya ini 10%, ini 5%, ini 10%, 20%, 30% campur selama satu amal itu pun bagus juga. Nah, jadi
ulama menjelaskan agar ibadah kita itu diterima oleh Allah, kita harus ikhlas. Ikhlas itu dijelaskan oleh Imamun Al-Ghazali, dorongan hatinya murni, tidak ada campuran. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi halaman 89, "Ana agna suraka'i anis sariqah." Aku tidak peduli dengan orang yang beribadah yang mana ibadahnya itu ada sekutu untukku. Nah, jadi nang 6 nang 7 macamnya kita rasa